Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita boleh beribadah bersama, menaikkan kita berucap bersyukur hati kita kepada Tuhan. Namun tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi akan setiap firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat siang hari ini atas pertolongan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ada sukacita amin? Haleluya. Saya bersyukur buat siang hari ini karena saya masih diizinkan untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan di hadapan kita pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita mulai mengikuti Tuhan, ketika kita mulai percaya kepada Yesus, tentunya ada banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Ada banyak sekali masalah yang kita temui ketika kita mulai mengikuti Tuhan, ketika kita mulai melayani Tuhan. Ada banyak sekali penolakan yang mesti kita terima. Penolakan dari saudara, penolakan dari keluarga, penolakan dari teman, pacar, dan lain sebagainya. Dan itu yang mesti kita terima. Dan di dalam bagian ini ada banyak anak-anak Tuhan yang mundur, yang mulai meninggalkan Tuhan ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika diperhadapkan dengan proses Tuhan. Karena apa? Karena tujuan mereka mengikuti Tuhan itu supaya mereka terlepas dari masalah, supaya mereka terlepas dari proses Tuhan. Sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan masalah itu, mereka mulai mundur, mereka mulai bersungut-sungut, dan mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka salah memahami apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, yang menjadi tema perenungan kita pada siang hari ini itu kuat di dalam kelemahan. Artinya, di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita, kita memiliki semangat yang begitu luar biasa, kita memiliki power yang begitu luar biasa untuk melayani Tuhan. Nah, mari sama-sama kita buka kitab kita yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang 7 sampai yang ke-10. Saya bacakan kepada kita. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita ketahui bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang sangat luar biasa. Ketika dia ditangkap oleh Tuhan, ketika dia mulai percaya kepada Yesus, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia memberikan seluruh kehidupannya dengan sungguh-sungguh. Dia meninggalkan seluruh kenyamanannya untuk mengikut Tuhan. Tentunya di dalam pelayanan yang begitu luar biasa ini, tentunya Tuhan mengasihi dia, tentunya dia menjadi anak kesayangan kepada Tuhan. Tetapi dalam konteks ini, Paulus malah menceritakan duri di dalam dagingnya. Maksud duri di dalam dagingnya ini bukan berarti ada suatu duri yang menusuk dia, kemudian dia merasa kesakitan. Tetapi duri di dalam dagingnya ini artinya kesesakan, persoalan, kesukaran. Itu bisa kita lihat di ayat 10. Masalah penganiayaan yang terus dihadapi selama dia mengikuti Tuhan. Dan di situ juga dikatakan sudah 3 kali dia meminta kepada Tuhan, tapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Paulus tidak tawar hati ketika dia diperhadapkan dengan masalah. Paulus tidak menjadi lemah.
ketika dia menghadapi suatu proses. Karena apa? Dia memegang janji Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa Tuhan akan menyatakan karunia-Nya di dalam kelemahannya itu. Karunia di sini artinya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan yang sering terjadi dalam hidup ini, apa sih tujuan Tuhan memberi kelemahan bagi setiap kita? Poin yang pertama yaitu kelemahan membuat kita tidak sombong. Itu kita bisa lihat di ayat 7, yaitu di situ dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggeco aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan, kita ketahui bahwa Rasul Paulus ini melayani dengan begitu luar biasa, melayani dengan begitu antusias. Nah, tentunya banyak sekali orang-orang yang menyanjung dia, orang-orang yang memuji dia di dalam pelayanannya ini. Nah, di dalam kehidupan kita juga, ketika kita melayani dengan begitu luar biasa, ketika kita melayani dengan begitu antusias, kita melayani dengan luar biasa, ada banyak orang-orang, ada banyak anak-anak Tuhan yang terjatuh di dalam bagian ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang menjadi sombong karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka capai pada saat itu adalah hasil usaha mereka, adalah hasil jerih payah mereka, sehingga mereka melupakan Tuhan. Dan bukan hanya kita pada saat ini, Bapak leluhur kita ada banyak yang jatuh di dalam dosa karena dosa kesombongan, karena mereka lupa akan diri mereka siapa. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena mereka sombong, karena mereka ingin sama seperti Tuhan. Nah, maka ketika Tuhan tahu bahwa kita berpotensi untuk jatuh di dalam kesombongan ini, karena Tuhan sangat benci di dosa kesombongan, di situ di Amsal pasal 16 ayat 5 dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Artinya Tuhan sangat membenci dosa kesombongan, karena orang yang sombong dan congkak akan dibenci oleh Tuhan, dan itu akan menerima kejaran. Makanya ketika Tuhan tahu bahwa kita akan terjatuh dalam dosa kesombongan, Tuhan mengizinkan suatu duri di dalam daging kita. Tuhan mengizinkan persoalan di dalam daging kita. Tuhan mengizinkan suatu masalah, Tuhan mengizinkan suatu kelemahan, agar kita tidak menjadi sombong, agar kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita capai itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil kuat gagah kita, tetapi pertolongan Tuhan yang memampukan kita. Karunia Tuhan yang begitu luar biasa yang menuntut kita sehingga kita bisa melayani, melakukan segala sesuatu dengan begitu luar biasa. Jadi duri di dalam daging kita itu, persoalan di dalam daging kita itu sebagai bentuk kasih Tuhan kepada kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan. Karena Tuhan tidak mau supaya kita ditimpa oleh penghukuman akan dosa kesombongan itu. Nah, poin yang kedua, tujuan Tuhan memberi kita kelemahan di dalam diri kita, yaitu kelemahan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Itu kita bisa dilihat di ayat 9, di situ dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Bapak Ibu dalam yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita ketahui bahwa Paulus sudah 3 kali meminta kepada Tuhan supaya duri di dalam dagingnya ini dilepas oleh Tuhan, supaya masalah yang dihadapi ini dilalukan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karunia kepadamu, karena di dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi nyata. Nah, di dalam bagian ini Paulus bersyukur dan Paulus bersuka, karena ketika kelemahan yang ada di dalam dirinya, ketika masalah ada di dalam dirinya, kuasa Tuhan nyata, pertolongan nyata di dalam kehidupan Paulus. Karya-karya Tuhan yang luar biasa akan menaungi kehidupan Paulus. Makanya Paulus berkata,
aku lebih bermegah, aku lebih suka ketika persoalan datang di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, begitu juga di dalam kehidupan kita. Memang banyak sekali persoalan yang kita hadapi, banyak sekali tantangan yang kita hadapi di dalam mengikut Tuhan. Dan tentunya kita juga memiliki keterbatasan untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan mau juga kita untuk melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, di dalam bagian ini mengajarkan kita, walaupun kita di dalam kelemahan, walaupun kita di dalam keterbatasan, Tuhan mau kita tetap melayani Dia. Kenapa? Karena di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau bergantung kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang atau anak-anak Tuhan itu ketika mereka sudah pandai main musik, ketika mereka sudah pandai berkhotbah dengan luar biasa, ketika mereka sudah pandai memimpin pujian dengan luar biasa, mereka lupa meminta tuntunan dari Tuhan. Mereka lupa meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka melakukan pelayanan itu dengan sombong, sehingga mereka melakukan pelayanan itu dengan tujuan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk menerima pujian semata untuk aku dan aku. Sehingga pada akhirnya yang terberkati hanyalah jemaat, tidak untuk diri mereka. Dan hingga pada akhirnya segala apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau itu motivasi kita. Karena Tuhan tidak hanya melihat aksi, Tuhan tidak hanya melihat tindakan kita, tetapi Tuhan juga melihat motivasi kita ketika kita datang kepada Tuhan melayani Dia. Maka daripada itu Tuhan memberikan kita kelemahan agar kita tetap bergantung kepada kuasa Tuhan, agar kita tetap bergantung pada pertolongan Tuhan di dalam setiap tindakan, di dalam setiap apa yang kita lakukan. Maka walaupun kita terbatas, maka walaupun kita tidak mampu, Tuhan akan memampukan kita, asalkan kita memiliki kerendahan hati dan mau bergantung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita pada siang hari ini. Perlu kita ketahui bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh mundur di dalam mengikut Tuhan, walaupun kita memiliki begitu banyak keterbatasan, walaupun kita memiliki begitu banyak masalah penolakan yang kita hadapi di dalam mengikut Tuhan. Kita tetap semangat, kita tetap antusias melayani Tuhan. Karena di dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, Tuhan punya rencana itu. Yang pertama tadi saya katakan, supaya kita tidak sombong, dan yang kedua, supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita, dan semoga kita menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur buat siang hari ini, buat firman-Mu yang begitu memberkati kami pada siang hari ini, yang mengajar kami supaya kami tidak sombong, dan mengajarkan kami supaya tetap bergantung kepada-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus tertanam di dalam hati kami, supaya kami boleh menerapkan di dalam hati kami, menerapkan di dalam pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.